Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil di hari ini. Dan lewat siaran Tabura Injil kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami haturkan kepadamu, Allah sumber segala berkat. Allah yang memberkati kami di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur atas perkenan-Mu bagi kami sampai saat ini. Di hari ini, lewat siaran Tabura Injil, kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami menyadari dengan sungguh Bapa, kami tidak bisa mengandalkan diri kami untuk memahami firman-Mu. Karena itu, berilah Roh-Mu bagi kami, menguasai kami di hari ini, di saat ini, agar firman Tuhan kami buka, kami baca, kami memahaminya di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga lewat perjumpaan kami dalam siaran Tabura Injil, firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Pemirsa, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Hagai. Hagai pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, Hagai pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Nah, saya akan baca bagian ini dan secara khusus saya mengajak kita untuk melihat pada ayat yang kelima. Maka saya akan baca bagian firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 5. Judul pembacaan kemegahan bait suci yang baru. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kita di saat ini untuk memahami firman Tuhan yang telah kita baca bersama di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan kita diberi tema bagi kita di hari ini adalah janji penyertaan dan berkat Tuhan bagi umat dan negeri. Saudaraku, banyak orang katakan begini, hidup ini tidak mudah. Tantangan pasti datang bertubi-tubi. Masalah tidak akan pernah habis. Pergumulan tak akan putus-putus. Dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hidup ini akan terus berjalan. Sekalipun berbagai persoalan hidup kita hadapi. Hidup ini tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Sebab kita masing-masing punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kita punya kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita? Ketika kita ada di dalam perjalanan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah yang bertubi-tubi. Apa yang menjadi jaminan kita di tengah banyak ketidakpastian hidup ini yang kita alami dan kita rasakan sampai saat ini? Nah, kita diajak hari ini melihat dari bagian firman Tuhan di dalam Hagai pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9 di hari ini. Dari bagian firman Tuhan di saat ini yang kita baca dalam Hagai pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9 memberikan harapan besar bagi umat, bagi kita dalam situasi yang seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan.
Nah, Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Israel yang sudah kurang lebih 20 tahun kembali dari pembuangan. Mereka sudah seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan kembali bait Allah sesudah bait Allah di Yerusalem. Namun 20 tahun itu mereka belum berhasil. Mereka belum berhasil menyelesaikan tanggung jawab itu. Mereka seolah-olah sudah tidak berdaya lagi, tidak memiliki kekuatan, ketidakmampuan menjadi bagian yang dialami. Sudah patah semangat untuk mengerjakan bait suci itu. Namun Hagai diutus untuk mengingatkan mereka. Dia diutus untuk mengingatkan umat Tuhan beserta pemimpin mereka. Hagai diutus untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Dan lewat bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan oleh Hagai. Dari dalam pembacaan kita di saat ini, dia sampaikan begini. Hagai menyampaikan, kuatkanlah hatimu, baik para pemimpin maupun umat Tuhan. Itu yang pertama, disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Kuatkan hatimu. Ini bukan saja diberikan kekuatan kepada umat, tetapi juga para pemimpin. Lalu yang kedua, Hagai menyampaikan lagi. Dia berkata begini, bekerjalah sebab Tuhan menyertai. Setiap pekerjaan itu ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Karena itu roh Tuhan akan tetap tinggal di antara umat. Karena itu kalau roh Tuhan ada, jangan pernah takut. Seperti janji yang sudah pernah Tuhan ikat bersama dengan umat Israel itu. Bahwa Tuhan Allah akan tetap berdiam di tengah-tengah umat. Lalu yang ketiga, Hagai menyampaikan begini lewat kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak menolong mereka sehingga segala sesuatu akan tersedia untuk kelanjutan hidup umat dan pekerjaan pembangunan kembali bait Allah, bait suci itu. Dan hal-hal luar biasa akan terjadi, akan menjadi dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan baru bagi mereka dalam menyelesaikan tanggung jawab itu, tanggung jawab pembangunan bait suci itu. Maka saudaraku, ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, hal ini disampaikan oleh Hagai kepada umat Tuhan pada saat itu, tapi juga kepada kita di hari ini. Kita diingatkan sebagai keluarga untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diingatkan sebagai pribadi untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah kita sebab kita boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu mari kita terus bersyukur. Ketika kita sudah hampir tidak kuat menghadapi pergumulan hidup yang ada, maka firman Tuhan saat ini meyakinkan kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik, mengerti, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan juga yang setia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak larut-larut di dalam keputusasaan. Tetapi mari kita mengubah seluruh pandangan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Tidak ada alasan untuk kita menyerah. Tidak ada alasan untuk terlalu larut dalam berbagai persoalan hidup. Maka kita harus tetap percaya dan bertindak berani. Terus berjuang sebab kita tidak sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberikan kita seluruh kehidupan, tugas dan tanggung jawab serta kerja. Dia akan terus memberkati setiap pengabdian, perjuangan, studi, pergumulan keluarga, serta tanggung jawab pelayanan dalam gereja maupun dalam masyarakat. Marilah kita mengakhiri bulan Agustus ini dan memasuki bulan September dengan berpegang pada janji penyertaan Tuhan bahwa ada berkat tersedia ketika kita terus ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan syukur kami kepadamu atas segala hal yang telah Kau nyatakan, dan secara khusus ketika hari ini firman Tuhan telah kami dengar, kami telah baca, kami telah renungkan. Berkati kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Setiap pendengar yang telah mendengarkan firman Tuhan ini pun juga Tuhan memberkati di dalam segala gumul hidup, persoalan, dan berbagai hal yang dihadapi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa kami, dan dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian siaran Tabura Injil di hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan mari terus saksikan setiap siaran Tabura Injil yang terus akan disiarkan lewat siaran Tabura Injil di channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.